Ian dan John sama-sama terdiam. Sekeras apapun ia mengelak, tidak akan bisa lagi. Dan sekeras apapun membela diri, tidak akan dianggap benar. Tangan Terry mendarat sempurna di pipi Ian, hingga melahirkan bunyi sangat keras. Bahkan ada jam tangan Terry yang menempel di pipi gadis itu. John tidak tahu harus membela siapa. Tidak dipungkiri, hatinya masih mencintai Terry. Tubuhnya ia gunakan untuk berdiri di tengah-tengah dua perempuan itu. Dua wanita itu sama-sama tidak salah. Terry adalah wanita yang dicintainya, sedangkan Ian adalah korban dari ketidaksadarannya. Sebagai orang tua, tentu Oma John sangat tidak membenarkan tentang apa yang dilakukan oleh putranya sekarang. Terlebih sebagai wanita, Oma John ikut merasakan sakit hati. Ian tertunduk, merasakan sesak di dada. Apa yang paling ditakutkan pada akhirnya terjadi. Titik di mana dirinya disebut sebagai pelakor. Menangis terseduh-seduh, menatap pilu dengan rasa hancur yang teramat dalam. Ia tidak pernah berpikir jika hal seperti ini akan terjadi pada rumah tangganya. Tidak tahan lagi, Terry berjalan mengitari kamar itu, lalu menghancurkan segala hal yang dapat diraih oleh tangannya. Vas bunga, spray bantal, cermin, meja rias, dan sebagainya. Terry hancurkan hingga menimbulkan bunyi yang memegihkan telinga. Jongko memeluk tubuh Terry dari belakang dengan erat saat hampir saja pecahan-pecahan itu mengenai dan melukai kaki Ian.
Tuan John datang setelah Oma John menghubunginya. 5 kepala itu berkumpul di ruang tamu apartemen. Tempat yang semula baik-baik saja, kini mendadak berubah layaknya tempat pembantaian. Tuan John masih tidak menyangka dengan apa yang diperbuat oleh putranya. Ini terlalu mengejutkan. Di satu sisi, John menunduk di kursi tepat di hadapan sang ayah, sedangkan Yen duduk jauh dari mereka, jauh sekali, tepat di atas kursi yang terletak samping dapur. Semenjak kedatangan Tuan John, hanya hening dan isak tangis Taheri yang menghiasi suasana ruangan itu. Oma John terus menenangkan menantunya, memeluk Taheri, meminjamkan pundaknya untuk menumpahkan seluruh rasa sakit akibat perbuatan putranya. Tatapan kemarahan terlihat begitu jelas, sangat kecewa saat mengetahui jika putra sematawayangnya memiliki 2 istri. Jongkook sama sekali tidak diberi celah untuk berbicara. Ia merasa semua harus dijelaskan, mengingat Yen terus menjadi sasaran kemarahan Taheri, bahkan keluarganya. Refleks kepala Jongkook terangkat, menatap penuh kebingungan dan bimbang ke arah sang ibu dan Taheri. Permintaan itu sangat menyulitkan. Detik itu juga dunia Taheri semakin hancur berkeping-keping. Tangisnya kian keras di dalam pelukan mertuanya. Ucapan John seolah semilu yang mampu membunuhnya sekarang juga. John menceritakan peristiwa yang menimpanya, sampai akhirnya ia memutuskan untuk menikahi Yen, bahkan juga tentang latar belakang wanita bernama Anna, wanita yang menjebaknya malam itu. Mendengar cerita Jongkook, sontak Tuan dan Nyonya John mengerjapkan mata berkali-kali. Yen ternyata hanya korban, tidak sepenuhnya salah.
sangat di luar akal sehat. YN, wanita Malang yang mengalami pelecehan, bahkan di usianya yang masih terbilang belia, dan kini mengandung cucu dari keluarga John. Tairi masih belum bisa menerima semua penjelasan Jungkook. Baginya, Jungkook hanya sedang berusaha untuk melindungi seorang pelakor. Tiba-tiba Tairi berdiri dan berlari keluar dari rumah itu. Dengan tergesa, Jungkook mengejar istrinya. Takut jika Tairi melakukan hal nekat di luar akal sehat karena terlalu kalut. Tairi belum dapat membendung tangisannya setelah mendengar sesuatu yang benar-benar meruntuhkan rumah tangganya. Wanita itu baru saja meraih sebilah sile dari dalam loker. Suasana semakin panik. Bahkan Tuan dan Nyonya John berhenti di ambang pintu, melakukan gerakan memohon agar Tairi tidak melakukan hal lebih jauh lagi. Mencoba menenangkan perasaannya, Jungkook menarik napas dalam-dalam. Kakinya secara perlahan bergerak maju dengan penuh keraguan. Ia lalu menatap Tairi dengan intens. Gadis itu tidak percaya. Lantas ia tanpa berpikir panjang langsung menggoreskan benda itu ke tangannya. Ringisan sakit perlahan menyelimuti wajahnya. Hingga tidak lama kemudian, Tairi jatuh pingsan. Darah mengucur. Tiga hari lamanya Jungkook menemani Tairi yang masih terlelap dalam alam bawah sadarnya, terpuruk dalam luka yang sangat dalam. Namun, ada hal yang Jungkook syukuri.
Tuhan masih memberinya kesempatan dengan tidak membawa Taerinya pergi. Dalam 3 hari juga, Jongko seolah lupa jika ada sosok lain yang mungkin juga terluka, yang mungkin juga melakukan hal yang sama. Jongkook melihat pintu kamarnya terbuka lebar dan kondisi kamarnya masih berantakan tanpa dibersihkan. Sisa-sisa pecahan masih berserakan. Sudah 3 hari berlalu, tetapi sampai saat ini kamar masih berantakan.